Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bisa berjumpa kembali di Renungan Pelita Hati pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan bersukacita karena anugerah Tuhan yang selalu kita alami dan rasakan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Renungan Pelita Hati pada hari ini akan dilayani oleh Pak Pendeta Daniel Sukirman, MPH. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kembali kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami sungguh percaya pada hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan kepada kami. Ada mukjizat, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, mari kita akan melihat hal yang sangat dahsyat di tahun ini. Bagaimana Allah rindu kepada kita menjadi orang-orang yang terus maju apapun keadaan kita. Kita melihat di dalam 2 Samuel pasal 16, saudaraku, nanti ayat 5 sampai ayat yang ke-14 ya. Ini sebuah cerita yang luar biasa yang dialami oleh Daud. Ya, kita membaca di dalam ayat yang ke-13 dulu. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanan dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Kalau saya melihat kepada firman Allah ini, Daud mengalami sesuatu pengalaman yang sangat berat di dalam hidup dia. Bagaimana dia dikudeta oleh Absalom. Ya, dari dalam dia mengalami masalah. Di luar dia mengalami masalah, dia harus bertemu dengan Simei, orang Baurim kalau tidak salah. Dia mengutuk, dia melempari batu, dia menimbulkan debu. Rasanya orang ini troublemaker banget, saudaraku. Tetapi Daud melanjutkan perjalanannya. Ini yang Tuhan mau kepada kita. Apapun keadaan saudara, apapun tantangan yang ada di dalam diri saudara, ada tantangan dari dalam, ada tantangan dari luar, yang Tuhan mau kepada kita pagi hari ini terus maju. Apapun yang terjadi karena kita bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Biarlah tema hari ini menjadikan satu tema yang berkata berjalan terus. Nanti bagaimana caranya kita menjadi orang-orang Kristen yang berjalan terus. Kita nggak stuck, kita nggak mandek, kita nggak stagnasi, tapi kita menjadi orang-orang yang maju terus. Walaupun kita mengalami tantangan demi tantangan yang kita alami. Coba saya ulangi lagi, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya. Allah rindu kepada kita. Kita harus menjadi orang-orang yang melanjutkan perjalanan hidup saudara bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen ketika kita mengalami tantangan yang ada di dalam, tantangan yang ada di luar membuat kita mandek, membuat kita berhenti. Allah nggak mau kita menjadi orang-orang Kristen yang berhenti. Allah mau menginginkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus maju apapun tantangan demi tantangan yang kita alami. Coba kita melihat bagaimana kondisi daripada Daud di dalam 2 Samuel 15 ayat 30. Saya bisa merasakan bagaimana penderitaan Daud begitu luar biasa. Ya, ayat 30 dikatakan apa? Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Coba bayangkan. Ya, juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Coba suasananya adalah air mata.
Tapi dia tetap melanjutkan perjalanan. Ketika dia mengalami kudeta yang dialami oleh Absalom, dia terus menyelubungi dengan penderitaannya, dengan perkampungannya. Tapi di dalam perjalanannya, saudaraku, nanti kita lihat pasal 16 ayat yang kelima, ketika Raja Daud telah sampai di Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul yang bernama Simei bin Gerah. Sambil mendekati raja, ia terus menerus mengutuk. Coba bayangkan, Bapak Ibu. Oh, saya melihat kalau kita mengalami masalah seperti yang Daud alami, ada orang yang terus menerus mengatai-ngatai kita. Oh, mengatai kata-kata yang kasar. Masihkah kita maju? Masihkah kita meneruskan perjalanan hidup kita, atau kita berhenti, kita stres, kita tertekan, atau kita menjadi orang-orang yang berkata, ya sudah wis gini aja. Enggak, Tuhan gak mau kepada kita. Mari kita katakan bangkit, katakan amin. Maju terus, katakan amin. Haleluya. Tuhan rindu sama kita hari ini menjadi orang-orang yang terus, walaupun ada orang yang terus menerus mengutuki kita, ada orang yang terus menerus melempari batu, ada orang-orang yang membuat debu di dalam rasanya itu pedih di mata kita. Terus maju, katakan amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, di dalam penderitaan kita, Tuhan pasti tidak tinggal diam buat saudara. Di dalam penderitaan yang kita alami, Tuhan pasti bela hidup saudara. Ketika penderitaannya saudara alami, Tuhan tetap campur tangan buat saudara. Biar hari ini menjadi sebuah hari di mana kita mengawali hari ini, kita berkata, Tuhan, aku mau terus maju di tahun 2025 ini. Aku mau hidup di dalam kehendak Allah. Aku mau maju dan aku mau maju walaupun tantangan, rintangan selalu ada, baik dari dalam maupun dari luar. Aku akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini satu pelajaran yang awal dulu kita akan melihat di tahun ini. Tuhan berkata, maju terus, lanjutkan perjalananmu, kata Tuhan. Jangan berhenti, kata Tuhan. Terus kita akan melihat di depan kita ada hal yang dahsyat, di depan kita ada hal-hal yang luar biasa, di mana Tuhan akan sediakan kepada kita berkat-berkat Tuhan yang sangat dahsyat. Walaupun dari dalam kita mengalami masalah, dari luar kita mengalami masalah, tetap maju. Haleluya. Ya, ini hal yang sangat-sangat buat Daud. Kok begitu berat? Tidak apa-apa Bapak Ibu, Tuhan akan menolong kita, karena Tuhan rindu sama kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang melanjutkan perjalanan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan tetap sehat. Haleluya, amin.